Kan saya itu ingat ya, ketika hari Kamis itu ya, misalkan Jumat dia harus ke Bali, dan hari Kamisnya itu kan jadwal apa namanya, mestinya dia itu harus masuk Islam gitu ya. Tapi karena kita kan ingin memastikan, karena waktunya terlalu singkat untuk menanyakan tentang Islam, nah kita menyampaikan ini resiko ketika kamu masuk Islam seperti ini. Dan kenalan kami itu ya, pengusaha muslim selama ini bantu santri Vietnam, juga pengen saya memastikan bahwa ini sebenarnya seorang masuk Islam itu sangat mudah, tapi konsekuensinya ya untuk menerapkan hukum Islam di dalam dirinya itu sangat besar. Jadi tidak main. Jadi orang masuk Islam itu harus benar-benar paham betul ya, baru masuk Islam, bukan ikut-ikutan atau hanya punya keinginan untuk menikah dengan orang Indonesia. Dan awalnya aku pikir dia tuh naksir sama sepupuku yang Salim itu, ternyata bukan. Jadi dia anggap seperti adik saja, yang dia benar-benar pengen mencari Islam, pengen cari ketentraman itu tadi. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya dia memastikan pokoknya saya itu harus masuk Islam ya. Kenapa kalian tunda, nggak yakin kurang apa ya. Dan kalau aku mati bagaimana? Waduh, dengar kata-kata yang mati itu Masya Allah, aku sangat takut sekali. Iya ya, kenapa kita tunda ketika orang sudah yakin? Tuh gimana nundanya gini, sampai kapan? Tuh aku SMS ke yang sponsor yang pinjamin rumah untuk dia. Jadi Masya Allah, ada orang Indonesia sangat baik sekali. Ketika tahu ada yang mu'alah mau masuk Islam ya, mereka tahu tempat kami kurang layak, terus dia baru dapat rumah ya, dia beli itu 1M lebih ya, di pusat kota di Malang. Rumahnya sangat luar biasa, ada fasilitasnya, langsung suruh untuk mereka itu pindah ke rumahnya beliau. Jadi subhanallah, ini orang Indonesia keturunan Arab. Saya juga nggak sebut nama beliau, tapi subhanallah Allah yang mengingatnya, Allah yang menuliskan kebaikan beliau. Dan akhirnya ya dia pindah ke sana. Jadi aku mau bertemu sama dia harus Grab, harus naik Grab ya, PP gitu ditemani. Masya Allah. Dan ini ya kita lihat ketika hari Kamis itu, ternyata sponsor ini malam hari ya, beliau baru ada waktu untuk temani masuk Islamnya atau syahadatnya, dan kita sediakan sebuah masjid ya, makanya sudah linkkan ke masjid yang di sana itu sering ada mu'alaf masuk Islam ya di Malang. Nah, saya juga tidak sebut ya masjidnya itu apa, kalau ada yang pernah saksikan insya Allah pasti tahu. Terus bisanya habis Isya teman, pagi harinya aku juga bingung karena lihat itu cat kukunya kan warna merah. Nah terus aku kan bilang, Mbak, oke, kalau kamu mau masuk Islam sekarang kamu harus tahu ya, kalau Al-Quran itu sudah benar adalah firman-Nya Allah. Aku sudah buktikan untuk kamu Rasulullah itu adalah utusannya Allah. Sekarang kamu harus yakin bahwa aturan Allah ketika berikan kepada manusia itu pasti baik dan itu pas untuk manusia. Nggak usah cari aneh-aneh. Sekarang kukumu itu harus dihapus. Kamu siap atau enggak? Kalau kamu benar-benar ya mau masuk Islam, harus buktikan komitmenmu. Oke, hapus. Oke, hapus. Tapi ini nggak bisa hapus Kak, karena ini teknologinya itu tinggi di Vietnam. Wah, gimana? Masa nggak bisa aku pergi beli yang cat kuku biasa? Nggak bisa, harus ke tempat benar-benar khusus untuk cat kuku yang teknologi terbaru, dan dia ada teknik untuk bisa hapus. Kalau biasa nggak bisa, luntur. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya ya aku jalan-jalan cari di mall ini, cari di mall lain, terus tanya, terakhir baru tahu itu di MOG, dan itu pun teknologinya di bawahnya itu. Aku tanya, kamu cat kuku itu berapa sih sebelum ke Indonesia? Ya cuma murah saja, 2 juta. Aduh, cuma cat kuku aja 2 juta. Dan Masya Allah ke mall MOG kita kasih lihat, wah bagus sekali. Tapi Kak, ini kami tidak ada yang bisa luntur ini, tapi hanya ada itu yang ini bisa, tapi agak sakit ya, harus digosok-gosok, terus harus potong kukunya gini. Terus dia bilang gini, Kak, sebenarnya ya saya itu karena Allah saja, gak apa-apa dipotong aja. Padahal dulu ya kuku saya kalau putus satu saja, karena saya nggak sengaja, saya kerja sesuatu terus putus saja, terus sambungnya aja itu
biayanya bisa jutaan juga di sana. Dan ini kukunya semua dipotong satu persatu teman, sampai pendek sesuai dengan syariatnya Allah. Masya Allah. Setelah kuku belum selesai, gosok-gosok berjam-jam, saya tinggalkan anak kecil saya di rumah. Tapi rasanya Masya Allah, ada orang seperti ini ya, lebih bersegera untuk taat kepada Allah. Nah, akhirnya satu lagi, maaf ya, bulu mata kamu itu palsu apa beneran? Karena saya lihat kan lebat dan sangat bagus sekali. Kakak ini tahu saja, iya itu saya itu nyambung, jadinya namanya nanam yang asli itu loh. Dan itu sudah biayanya 14 juta kak, saya baru lakukan hanya 4 kali, masih kurang berapa kali lagi untuk sempurnakan. Tapi tidak boleh di dalam Islam kita itu harus menghargai, bersyukur apa yang diberi oleh Allah. Tidak boleh kita merubah ciptaannya, kita harus bersyukur. Dan untuk apa juga kita bercantik kalau bukan untuk suami? Dan kalau suami sudah ridho dengan kecantikan yang ada, untuk apa kita harus bercapek-capek habis uang untuk melakukan hal itu? Kamu mau ya, siap ya untuk lunturkan? Oke, jadi sampingnya yang bersihkan kuku tadi, pas itu ada bisa rontokkan bulu mata palsu, dan biayanya saat itu kalau nggak salah itu 300.000. Rontoknya aja 300.000. Aduh, aku rasanya itu Masya Allah. Terus habis itu ya, kita pulang ke rumah itu sudah sore itu, kita siap-siap ya. Terus malam harinya itu harus berangkat ke masjid yang kita temanin dia untuk bersyahadat. Dan subhanallah, dia sangat semangat sekali. Jadi habis bersihkan kuku dan runtukkan ini ya, dia mampir untuk beli juga baju syar'i. Bayangkan, bukan tanggung-tanggung ubahnya itu, dia maunya langsung seperti aku, pakai gamis sama kerudung, beli kaos kaki 1 lusin. Nah, untuk bagaimana bisa pakai dalam acara untuk syahadat itu tadi. Dan subhanallah, akhirnya kita ke pasar besarnya Malang, belanja, beli gamis ya, beli kaos kaki, beli kerudung, dan dia pilih sendiri yang dia sesuai. Nah, malam hari itu kita berangkat ke masjid setelah Isya. Jadi Isya itu dia juga pertama ikut untuk sholat Isya. Nah, habis itu turun dari tangga disambut dengan jamaah-jamaah masjid. Masya Allah, ada yang sampai peluk beliau untuk menangis, yang akhwat. Nah, yang laki-laki ada yang ceramah. Nah, ada yang kasih tahu, untuk saya yang terjemah. Masya Allah, habis itu syahadat ditemanin banyak orang sekali. Subhanallah, saat itu dia itu ya, setelah syahadat kita pulang itu, dibilang ya, kak saya tuh kok bahagia sekali, lebih bahagia dibandingkan malam pertama saya. Masya Allah, nggak tahu malam pertama bahagia gimana, atau ini lebih lagi dalam hidupnya. Sampai malam itu dia nggak bisa tidur, saking senangnya. Kita ngobrol sampai jam 12 malam lewat, saya aja kewalahan dan dia itu bahagia. Nah, ada yang luar biasa lagi teman-teman. Jadinya ada saat itu ya, dibangun dari tidurnya itu jam 2, jam 3 malam. Saya tidak tahu, saya juga kewalahan malam, bangunnya pas-pasan ya. Nah, terus sudah saya keluar itu lihat, loh ada orang. Nah, rumah kosong lama, ada orang duduk, ternyata dia bilang, kak saya tunggu kakak dari tadi, mau tanya, saya kan pengen sholat tapi nggak tahu sholat seperti apa. Dan kak tahu nggak, jam 3, jam 2 malam, jam 3 gitu, saya badannya seperti tersetrum gitu. Saya dengar azan, suara orang muslim itu loh, panggil itu loh, dekat dengan telinga saya gitu. Ini saya kepengen sholat tapi nggak tahu cara sholat gimana. Dan saya tuh yakin itu bukan ini jam ini belum ada, jam 2 lebih, belum jam 3 orang itu sholat malam atau apa, enggak, tapi dekat sekali suaranya itu. Masya Allah, barangkali Tuhan itu pengen, atau Allah itu pengen saya itu bangun, tapi saya nggak tahu sholat. Dan saya juga haid, Masya Allah, jadinya hari Jumat itu di haid, malam itu sudah syahadat bisa sholat. Masya Allah. Nah, itu akhirnya dia masuk Islam. Itu ada yang temannya itu yang ikutin itu kan dia yang non muslim, Nasrani ya kan.
Itu setelah dia itu masuk Islam itu, saya juga doa kepada Allah, pengen juga yang Nasrani itu bisa merasakan bagaimana indahnya itu loh, keajaibannya Al-Quran. Itu saya ada sebuah game kecil gitu, 2 botol air ya, yang orang Nasrani itu tahu kalau 2 botol ini itu belum dibuka, jadi masih segel gitu. Itu saya itu bilang sama si Nasrani, kamu lihat ya perbedaannya, 1 botol aku bacakan ayat suci Al-Quran, 1 botol tidak. Dan yang aku bacakan ayat suci Al-Quran kamu yang tahu tandanya, yang satunya itu tidak diberi tanda. Kamu coba dikasih ya si N yang baru masuk Islam memilih ya botol mana yang ada ayat suci Al-Quran, botol mana yang tidak ada. Dan aku hanya baca surat Al-Fatihah saja. Masya Allah, dia yang mu'alaf baru datang duduk, aku suruh dipilih coba ada yang mana botol yang berbeda dengan satunya. Dia akhirnya meminumnya, satunya lagi diminum, merasakan, kak kok botolnya agak manis-manis ya, ini kayaknya kak. Nah akhirnya tandanya persis seperti tanda yang aku sudah berikan ke yang Nasrani. Nah alhamdulillah dengan itu tambah yakinlah, dan mereka itu berjanji nanti akan kembali ke Indonesia ya setelah pulang bicara dengan keluarga kembali untuk belajar agama. Namun qadarullah ada corona, akhirnya nggak bisa datang sampai sekarang. Dan aku hanya SMS lewat WA itu kabarnya gimana, dan banyak ujian teman-teman ya, sampai di pulang itu saudaranya, orang tuanya shock, adiknya sampai menangis waktu datang, dia sudah tutup aurat. Kenapa kamu masuk agama ini, memang nggak ada agama lain tak? Kamu kok ambil agama yang teroris? Masya Allah, dia bilang enggak, dan ini adalah aku tenang, aku tentram, kamu biarin pilihannya aku tidak butuh apalagi sekarang, itu hanya agama yang aku mencari. Itu lama baru adiknya itu bisa nerima. Dan yang paling pahit lagi adalah anak yang ketiga itu diambil oleh pihak keluarga, pihaknya suaminya ya, untuk dirawat, tidak boleh bersama dengan dia karena tidak ingin anaknya masuk Islam. Masya Allah. Dan ini adalah konsekuensi, dan dia sudah bisa menerimanya. Semoga Allah berikan jalan hidayah, dan ada calon suami ya yang siap untuk menerima dia nanti, seorang muslim yang taat, supaya bimbing dia. Nah, semoga bermanfaat. Ceritanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.